Anda kembali di IDS Today, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kalijodo. Pemirsa, kondisi ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo kian tak terurus. Trek sepeda hingga arena skateboard yang rusak menjadi tanda kurangnya perhatian pemerintah. Kalijodo memiliki dua area yang berbeda pengelolaannya. Sisi pertama dikelola kelurahan dan masih aktif digunakan anak-anak untuk bermain. Sedangkan sisi satu lagi adalah RPTRA yang dibangun pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau RPTRA Kalijodo Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Pramono menargetkan revitalisasi RPTRA Kalijodo rampung dalam 6 bulan ke depan. Ingin melihat apa yang sebenarnya ada. Karena saya pengen untuk RPTRA Kalijodo ini seperti yang dulu saya sampaikan, saya ingin memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur, yang menurut saya baik. Salah satu hal yang luar biasa menurut saya pada waktu itu Kalijodo yang dari tanda kutip seperti itu, kemudian pada era Pak Ahok, Pak Jarot dilakukan perbaikan dan sekarang memang belum bisa difungsikan secara maksimal. Dan untuk itu saya sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Pertamanan yang baru, Pak Fajar, untuk duduk bareng kembali bersama dengan mereka yang sekarang ini di RPTRA untuk kita kelola kembali, kita perbaiki dan kemudian kita rubah fungsinya memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bisa olahraga, bisa jogging, bisa berteater, berpuisi, bermain gitar dan sebagainya, sehingga dengan demikian perbaikan itu segera dilakukan bersama-sama. Dan untuk itu saya minta kepada Pak Fajar sebagai Kepala Dinas yang baru, karena beliau dululah yang sebenarnya membangun tempat ini untuk bisa difungsikan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu berapa bulan Pak Fajar? Kurang lebih 6 bulan Pak. Dalam waktu 6 bulan maka RPTRA Kalijodo ini wajahnya adalah wajah yang ramah kembali kepada kita semua untuk datang. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Jessica Winoto di Jakarta Barat. Halo Jessica, bisa digambarkan bagaimana suasana di Taman Kalijodo saat ini? Ya, selamat pagi Cikal, Zila dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sudah berada di RTH Kalijodo Jakarta Utara, yang mana ini menjadi salah satu tempat yang ditinjau secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di beberapa waktu yang lalu. Dan memang Cikal, Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kondisi dari RTH dan RPTRA Kalijodo ini cukup memprihatinkan, dan oleh sebab itu atas peninjauan dari Gubernur Jakarta yaitu Pramono akan menargetkan melakukan revitalisasi atau renovasi selama 6 bulan ke depan. Karena Cikal, Zila dan juga pemirsa, dapat Anda lihat sendiri pun dari di sini di layar televisi Anda bahwa memperlihatkan area skateboard atau yang sering digunakan oleh komunitas olahraga ekstrim seperti skateboard, lalu BMX, lalu juga ada sepatu roda yang mana di sini kelihatannya sudah mulai tidak terawat. Ada sampah yang berserakan dan ada pun salah satu titik yang cukup memprihatinkan yaitu di trek sepeda atau digunakan juga oleh skateboard ini yang jeblos. Ya, dimana ini terlihatnya bahwa di bawahnya sudah kosong atau kopong gitu ya Cikal, Zila dan juga pemirsa. Dan ini tentunya membahayakan bagi para pemain olahraga ekstrim seperti BMX, lalu skateboard ataupun juga sepatu roda atau lainnya. Dan jikalau ini tidak diperhatikan atau segera diperbaiki, ini tentunya menjadi bahaya bagi para pemain atau warga-warga setempat yang sekedar hanya berjalan-jalan. Karena memang ini terlihatnya cukup tidak terlihat ya kalau misalkan kita fokus atau menggunakan jalan atau sepeda atau lainnya gitu. Dan selain dari yang jeblos ini, dari aspalnya pun sudah banyak yang retak. Tentunya ini juga akan mengganggu performa atau olahraga yang
dilakukan oleh warga setempat. Cikal, Zila, dan juga pemirsa, selain dari aspal atau lapangan skateboard ini yang rusak, ada pun juga titik-titik lainnya, yaitu toilet yang atap atau plafonnya mulai rubuh, lalu juga ada banyak air genangan, dan banyak juga sampah-sampah yang berserakan. Dan tentunya ini menjadi perhatian dari Pramono untuk segera direvitalisasi, untuk segera direaktivasi juga dari peninggalan-peninggalan gubernur sebelumnya. Dan saat ini Cikal, Zila, dan juga pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan pengelola dari RTH Kalijodo, Jakarta Utara, yaitu Bapak, halo Bapak Kareng, kita izin bertanya Pak, untuk terkait dari rencana dari Pramono yang akan melakukan revitalisasi selama 6 bulan ke depan di RTH Kalijodo, Jakarta Utara ini, gimana sih Pak tanggapannya? Apakah ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat atau gimana nih Pak? Oh iya, baik. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Deng Ajis Kalijodo. Dan apapun yang disampaikan pertanyaan tadi, ya sedikit saya jelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Pak Gubernur Pak Pramono Anung ini hadir bersama dengan instansi dengan jajarannya, baik dari Dinas Pertamanan, juga dari Pak Camat, Wali Kota, dan dikawal oleh pihak kepolisian. Dan juga saya berterima kasih kepada MNC Media telah bergabung bersama kita di RTH Kalijodo ini. Dan apapun yang menjadi poin penting bahwa kedatangan Pak Pramono Anung ini bersama jajarannya, ya tiada lain hanya untuk meninjau tentang kondisi RPTRA dan RTH Kalijodo ini, dan harapan ya masyarakat, apalagi pedagang yang berhubungan dengan UMKM ini, sangat mengharapkan untuk secepatnya ditindaklanjuti oleh program gubernur ini. Baik Pak, kita juga mau bertanya terkait dari rencana dari Pak Gubernur ini. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir ini kondisi di RTH dan juga RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara ini gimana sih Pak? Pengelolaannya apakah berjalan seperti semestinya atau memang tidak ada pengelolaan lebih baik oleh dari pemerintah gitu? Jadi baik, saya sedikit bisa menjelaskan ya, tetapi saya mengharap kalau memang ada ketersinggungan dari pihak lain, baik pun dari pemerintah sebelum Pak Pramono Anung, NCP ini harus bertanggung jawab. Kemudian kalau berbicara tentang anggaran dana pemeliharaan wilayah atau alokasi RPTRA ini dalam setiap tahun, kalau kita lihat kondisi secara bersama, memang ini hanya dibentuk dari awal. Dan selama ini kalau bisa untuk dipertanyakan, dari tahun 2017 sampai 2025 ini, dan kita paham atau tahu tentang dana pemeliharaan setiap tahun, ya kurang lebih dari nilai sekitar 2 miliar kurang lebih ya, sebagaimana apa yang diceritakan tadi. Dengan singkat, ya nggak usah saya pertanyakan bahwa dananya di mana. Baik, terima kasih Bapak Kareng atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Ya baik Cikal, Zila, dan juga pemirsa, rencana revitalisasi dari Pramono di RTH dan RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara ini ditunggu-tunggu karena memang kondisi yang sangat memprihatinkan dari kondisi trek yang mana dulunya sempat dikatakan oleh Ahok gitu ya, bahwa ini dengan standar internasional, tapi sekarang nyatanya sudah tidak terawat lagi. Dan tentunya dari perbaikan revitalisasi selama 6 bulan ke depan sangat ditunggu-tunggu oleh warga setempat. Cikal, Zila.
Baik, ini semoga nanti usai revitalisasi bisa kembali sebagaimana fungsinya gitu ya. Terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda dari RPTRA Kalijodo, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Citrayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Dan kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Citrayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris, serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Nah, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Nah ini Cikal tadi lihat pada nangis gitu ya setelah lulus gitu ya, lucu nih pertanyaannya. Mereka bakal berani lagi nggak nih kalau buat nakal nih ya? Nanti nakal lagi dimasukin lagi nggak ke barak militer? Kalau masih nakal ya terlalu. Terlalu ya. Nah ini ya harus ada apa ya? Mungkin levelnya dinaikin lagi ya. Mungkin... Zila juga ya. Nanti kalau nakal saya. Jangan dong. Jadi Zila baong. Karena sekarang lagi viral ya dikit-dikit. Kalau yang ini Pak Deddy, tolong Pak Deddy gitu ya. Tapi apapun itu semoga dengan adanya program ini kenakalan remaja ini bisa dikurangin gitu ya. Kalau bisa nih mereka yang udah lulus jerak gitu, jangan sampai lagi tahu ataupun hal-hal nakal lainnya. Tidak ada pembiaran. Tidak ada pembiaran. Nah, dan informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini juga akan memperlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Ya, hal tersebut dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara silensius. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan.
Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus TBC meningkat, Gubernur Jakarta siap jika Jakarta dijadikan lokasi untuk uji coba vaksin TBC. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali.